Lah, ini potensi megatrust ya. Kalau saya mengatakan nanti waspada itu Gunung Selok atau apa, nanti saya dianggap menakut-takuti. Dan sekarang kan cara kasarnya banyak sekali orang yang merasa bisa, tapi tidak bisa merasakan. Ya kan? Artinya begini, banyak orang beribu-ribu datang ke Gunung Selok, ke Gunung Srandil, tidak mencapai kepada hakikatnya. Lah, ini harus diakui. Namun sekarang, manakala mohon maaf ada kiai wok pinter sekalipun, punya hikmat apa sekalipun ya, hikmahnya luar biasa, kalau tidak naik Fortuner nggak ada harganya sekarang, ya kan? Bayangkan umpamanya mbok banser cara kasarnya, gue bebo mengawal, kalau kiai ini kan nampak melarat begitu loh cara kasarnya. Lah, ini adalah tipu daya yang nyata. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara. Salam mulia Mbah. Salam mulia Mas Budi. Nggih, alhamdulillah Mbah kepanggih malih kali mbae niki kula nggih badhe tanglet babagan niku Mbah. Mbae pernah damel konten. Konten niku tentang potensi bencana yang terjadi di 4 wilayah. Dan niku juga Mbae pernah juga gawe konten. Waktu semono Mbae ngendika tentang tolak balak Serban Jaka Kendil. Lah, apakah pentingnya tolak balak untuk menghindari bencana mangke niku Mbah? Niku nopo urgen, nopo hanya sekedar untuk mengingatkan kita? Terus kula nyuwun penjelasannya saking baik. Monggo Mbah. Sampun kados ngaten Mbah. Om wilayah jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu itu saya bikin konten ya, Jakarta, Cilacap, Bali, Yogyakarta. Artinya itu patut waspada lah. Ini saya mendapat WA, mendapat gua itu ya WA itu dari salah satu rekan yang mengamati konten saya bahwa kabut di Jogja itu sudah sangat pekat, kabut pekat di Yogyakarta. Lalu ada sebagian kabut pekat juga di Bali, itu orang saya yang WA juga. Apakah ini merupakan potensi yang maha dahsyat lah? Pertanyaannya kalau saya amati itu lebih dulu yang mana dan akan terjadi di sisi mana gempa megatrust lah. Kalau saya kan bukan kira-kira, dasarnya saya itu adalah dasar Ngestiaji Poncowolo, kan berbeda. Karena keheningan ciptaning sun, ya ciptaning Rasul ingsun, ya ciptaning Allah ingsun, bukan ingsun Allah. Lah, ini perbedaannya. Jadi perlu dipahamkan bahwa kalau ingsun Allah, montorku dan aku montor beda nggak? Lah, ini yang belum dipahami. Nanti kayak sesi jenar, Allahku, ya Allah kan punya aku, ya bukan aku Allah. Lah, ini perbedaannya harus dipahami sekali. Saya akan menguraikan sedikit bahwa kalau kita itu kan secara umum halayak atau orang awam, kalau orang kasarnya ngomong itu orang pada umumnya, semestinya telah merasakan. Artinya saya bukan ramalan, dasarnya petunjuk ya, petunjuk. Bahwasanya kalau petunjuk yang saya terima, saya tidak akan bisa mengubah-ubah kecuali ada perubahan. Karena petunjuk pun bisa berubah gitu, karena keadaan, kegentingan, tolongso kedaluar soning jalmo. Artinya begini, kira-kira peristiwa saya di Sendang Bengkung itu tolongso kedaluarso enggak? Padahal saya dan demi Tuhanku tanpa ada embel-embel yang saya di hutan ini memohon kaya atau enggak ada sama sekali. Ya, saya di hutan ini ya mendoakan agar kita bisa selamat di dunia wal akhirat. Kalau kata Pak Kiai, selamat nang dunia, selamat ing akhir. Kalau menurut saya artinya bisa mendapat kesempurnaan hidup, kesempurnaan mati. Itulah yang namanya memayu hayuning bawono. Lah, saya akan menceritakan kalau potensi gempa yang
yang maha dahsyat menurut saya tidak akan berubah dari akan terjadi gempa dan tsunami di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Lah ini bahasa gaib, bahasa langitan yang tidak bisa ditiru oleh, mohon maaf, oleh dukun, bahkan oleh kiai, bahkan oleh wali sekalipun, bahkan oleh siapapun, sebab bahasa ini tentu tidak mungkin akan saya dapatkan dari jenengan. Cara kasarnya nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin saya akan membaca dari, mohon maaf, kitab Injil, Zabur, Taurat, Quran, nggak ada. Karena ya mungkin ya bumi mawaciri, kalau petunjuk Jawa ya dapatnya Jawa, kalau nasional berarti ya bahasanya nasional. Akan terjadi gempa dan tsunami di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Nah, stasiun kilometer yang termaksud adalah Pulau Majeti. Jangan mungkin pernah dengar ceritanya. Pulau Majeti yang di sebelah selatan Nusa Kambangan itu, atau Pulau Pulau Karang Bandung, ada yang sebagiannya mengatakan demikian. Lah itu merupakan stasiun kilometer Pulau Jawa. Lah di sebelah timur selatan kurang lebihnya ya antara mungkin Kebumen, Purworejo dan sebagainya. Untuk saat ini saya meyakini belum ada perubahan. Saya meyakini belum ada perubahan. Lah ini potensi megatrust ya. Kalau saya mengatakan nanti waspada itu Gunung Selok atau apa, nanti saya dianggap menakut-takuti. Dan sekarang kan cara kasarnya banyak sekali orang yang merasa bisa, tapi tidak bisa merasakan. Ya kan? Artinya begini, banyak orang beribu-ribu datang ke Gunung Selok, ke Gunung Sandil, tidak mencapai kepada hakikatnya. Lah ini harus diakui. Harus diakui, karena apa? Ke situ rata-rata membawa misi pribadi, tidak membawa misi nasional taruhlah, atau membawa misi memayu hayuneng bawono. Dan mohon maaf, orang-orang yang di situ rata-rata juga tidaklah itu di Jogja, tidaklah itu di Solo, tidaklah itu di Sandil gitu ya. Yang diharapkan hanya, mohon maaf, itu mendapat dari yang datang. Ibaratnya begitulah. Makanya ada dengan dasar ini, dengan dasar itu, lalu prosedurnya begini, begitu. Itu judulnya juga finansial dengan kata lain. Ya saya tidak mencela, tapi ini merupakan diantaranya proses yang salah kaprah bener ora lumrah. Ya, salah kaprah bener ora lumrah yang saya maksud, wong priang kok dijaluki duit, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau saya sing terjaluki duit, sing patut terjaluki duit, sing kudune terjaluki duit. Lah berbeda dengan orang sekarang kebiahuyah taruhlah, tidak ada duit boro-boro ditulungi taruhlah, tapi tetap dicercat dan harus ora picak ora budek kudu oleh duit. Ya kan repot sekali, ya kan? Tidak ada taruhlah perangannya yang mana yang harus diminta, mana yang harus dikasih begitu. Kalau saya kan mana yang harus saya minta, mana yang harus saya kasih, ibarat jalan. Saya akan mengatakan Mas Budi, intinya kalau potensi gempa tetap masih di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Namun kalau yang lebih dulu mana antara Jakarta, Cilacap, Yogyakarta dan Bali, kemungkinan yang lebih dulu adalah Yogyakarta. Ya, sekali lagi, yang lebih dulu kemungkinan, mengingat kabut pekat ya, kabut pekat di Yogyakarta sekarang nyaris setiap pagi, kemungkinan besar itu merupakan ciri bahwa akan adanya fenomena lah, saya nggak mengatakan bencana, fenomena, ataukah itu gempa, ataukah itu gempa plus tsunami, ataukah itu gunung Merapi meletus ya. Ini patut sangat waspada. Yang patut diwaspadai adalah Yogyakarta. Yang kedua kalinya kemungkinan yang lebih dulu Yogyakarta ya Bali. Lah ini sebuah taruhlah perasaan saya saja gitu. Lah lalu sejauh mana? Artinya kepentingannya potensi gempa dan lalu kaitannya dengan tolak balak kan seperti itu. Tolak balak itu saya mengatakan serban Joko Kendil, dan saya yakin ora dukun, ora kiai, ora kitab tidak memuat itu. Ya artinya saya akan mengatakan saya tidak ngoyoworo, saya tidak mengarang-arang, karena saya mendapat atau merakit kalimat serban Joko Kendil, tolak balak serban Joko Kendil ini pun saya tidak mungkin akan bisa merakit sendiri, yang saya maksud begitu. Jadi ini jelas kiblatnya adalah petuah, petunjuk leluhur. Saya akan menyampaikan sejauh mana kepentingannya,
kalau serban Jaka Kendil itu memang sangat diperlukan. Sekali lagi, serban Jaka Kendil sangat diperlukan. Lah, saya ada kontennya serban Jaka Kendil itu. Namun, apakah saya akan membuatkan? Andai kata saya membuatkan, belum tentu mau. Nah, jadi yang saya maksud, siapa yang memerlukan, siapa yang membutuhkan, ya taruhlah, ya mohon diupayakan dalam arti kalau mau diijazai sama saya dijazai, kalau enggak ya ini loh tata caranya, cukup pada membuat sendiri, toh saya sudah bisa membuat kontennya, artinya dengan konten itu sudah pada bisa membuat sendiri. Namun kalau perlu pengijazahan ya kembali lagi ya tentunya dari saya, dan ibaratnya untuk paket untuk apa kan nggak mungkin sekarang tuyul dianggapnya kalau saya sakti dikirim ke rumahnya kan begitu loh. Orang-orang sekarang kan orang elok karena melihatnya sinetron, generasi sinetron. Taruhlah mana ada kiai taruhlah sekarang bisa terkalahkan oleh dukun, enggak kan? Tapi kasus nyatanya banyaknya maraknya para ulama-ulama sekarang, ulama yang karbitan. Mengapa saya katakan ulama karbitan? Mohon maaf, seperti hasil-hasil daripada yang di TV-TV itu apa namanya? Ya kan, seleksi, ibaratnya AFI. Kalau dulu pertama itu AFI dan sebagainya kan, saya pikir itu ulama karbitan. Ya ulama karbitan ya mohon dicerna sendirilah. Artinya saya mengatakan tidak mungkin yang demikian itu akan bisa kepada hakikatnya ulama. Hakikatnya ulama kan ya dicari sendirilah, saya tidak akan menjelaskan. Artinya bisa memberikan tuntunan, memberikan pengayoman, memberikan pencerahan. Namun sekarang manakala mohon maaf ada kiai mbok pinter sekalipun, punya hikmat apa sekalipun ya, hikmahnya luar biasa, kalau tidak naik Fortuner nggak ada harganya sekarang, ya kan? Bayangkan umpamanya mbok banser cara kasare, gue bebo mengawal. Kalau kiai ini kan nampak melarat begitu loh cara kasarnya. Lah ini adalah tipu daya yang nyata. Artinya tipu daya yang nyata bahwasanya manusia hanya melaju kepada pikiran tanpa menggunakan mata hati atau perasaan. Lah ini yang perlu saya sampaikan bahwasanya lebih dulu mana kelihatannya yang lebih dulu ada Yogyakarta, mungkin Bali, dan lalu nanti mungkin Jakarta juga Ambon, baru yang terbesar kemungkinan adalah Cilacap. Saya nggak menakut-nakuti, tapi ini perlu saya sampaikan karena saya dengan penyampaian ini justru mengajak waspada. Ya, mengajak waspada. Kalau ada yang ngomong gedabrus dan sebagainya, nggak ada orang yang nggak gedabrus. Kiai yang ngedabrus, mohon maaf ya, taruhlah semua itu ngedabrus, namun ngedabrus yang ada maknanya itu lebih baik daripada ngedabrus yang tidak ada gunanya. Lah menurut saya ngedabrus tapi ada gunanya begitu loh. Jadi intinya saya mengatakan lebih dulu mana kemungkinan Yogyakarta, Bali, dan lalu betapa pentingnya tolak balak serban Jaka Kendil. Ya monggo saya sudah membuat konten kalau mau membuat, kalau enggak ya enggak gitu, enggak masalah gitu. Mungkin begitu Mas Budi. Tapi niki nuwun sewu nggih, Mbak. Banyak kan masyarakat sekarang ini kan berpikirannya rasional loh, Mbak. Kalau untuk hal-hal seperti tolak balak atau semacamnya itu, kalau buat masyarakat sekarang itu kan tidak rasional, Mbak. Karena itu kan juga fenomena alam itu belum terjadi. Nah, terus kayak saya ini, saya suruh subscriber panjenengan. Terus bagaimana buat para subscriber ini yang dari seluruh Indonesia ini kepingin mendapatkan tolak balak niku melalui kepripun niku, Mbak? Maksudnya biar kita bisa bisa punya itu tolak balak niku, Mbak. Lah itu kan secara fair ya. Manungsa itu biasanya gue ngomong gue gampang ya, tapi ngelakoni angel. Lah sama juga yang saya maksud, pingin diwe mau aweh. Ya, kira-kira perjalanan saya sebulan saya mengeluarkan dana paling nggak 5 juta nggak? Ya lebih, kira-kira. Ya, jenengan kan dekat dengan saya. Kira-kira untuk urusan spiritual saya sebulan kayaknya nggak cukup 5 juta. Dari mana saya dapat? Gitu kan? Itu hanya saya modal keyakinan kan. Lalu ketika saya untuk men-share yang demikian, nanti saya dianggapnya jual beli kan seperti itu. Lah padahal di sini itu tidak ada istilah jual beli, namun imbal setimpal, syukur bisa andil begitu loh yang saya maksud. Syukur bisa andil cara kasarnya, cara orang dagangnya itu saya anak batine lah. Setidaknya kalau tawar menawar mohon maaf paling
100, 200 lah. Saya untuk perjalanan ibaratnya bensinnya saja kayaknya kurang lah. Kalau ibaratnya untuk personal, secara personal satu kok paling, ya mohon maaf gitu loh. Semestinya kalau seksama berapa orang monggo saja gitu loh. Saya mungkin mengijazai, mungkin saya tirakati dan sebagainya. Lah, namun secara rasional memang sekarang orang itu terlalu hitungnya berobat. Kalau saya mengatakan orang sekarang itu sudah nista cara pemikirannya, lalu nistip. Nah, ya nista, sudah nista nistip. Nistip itu ya hitung, serba hitung begitu loh. Iya kan? Ya nista, ya nistip lah. Saya akan menguraikan bahwasanya laksana orang itu kepengen mengadakan sebuah keselamatan lah. Keselamatan itu mau ngetokna tapi karepe dapat. Lah bagaimana akan selamat? Kan seperti itu. Ya kan? Lah karepe serba gratis karepe gitu loh. Lah saya di sini akan mengatakan bahwasanya diberlakukannya imbal setimpal. Lah kira-kira setimpal nggak kalau saya mendapat benda itu atau mendapat tolak balak itu, kira-kira kalau mupakat itu kan pakai perasaan loh, syukur bisa adil lah. Saya nggak akan mentarif, namun kalau ada yang mau betul-betul mau ya saya selenggarakan dan saya buatkan begitu. Namun ya imbal setimpal yang rosol begitu loh, bukan berarti saya menjual. Syukur analogi otomatis saya gunakan untuk amal. Jadi kan sudah tahu kalau saya kehidupannya setiap harinya, kesehariannya, kira-kira saya kecenderungannya gemblung kepada pepaistunya apa tidak? Gitu, mboten, Mbah. Lah, itu kasus nyatanya. Bahkan saya setiap hari minimal saya akan saya mengasih kepada orang itu minimal sekali 20.000 atau minimal sekali 10.000. Itu setiap hari saya harus ngasih. Lah, sebab ini di antara orang yang akan selamat adalah yang mau bersedekah. Lah, bersedekah atau memberi gitu aja lah cara gampangnya. Lah, dalam hal ini saya akan mengatakan generasi sekarang memang rasional sekali karena tingkat kecerdasan yang dibangun. Lah, saya akan ada menyampaikan dugaan bahwa 40 tahun terakhir ini kita telah diracuni secara konsumsi. Ya, adanya sarimi, adanya dan sebagainya. Saya nggak mengatakan itu haram ya, karena MUI itu telah menyatakan itu halal. Namun rasakanlah kamu makan sarimi tiap hari seperti apa. Lah ini kan kasus nyata. Otomatis karena nggak pas dalam diri kita, tubuh kita, mungkin terlalu gemuk, mungkin sering ngantuk dan sebagainya, berarti ini masih kurang sehat atau dengan kata lain haram begitu loh. Namun karena KB butuh duit sehingga ya halal lah, haram agak dihalal-halalkan. Nah, ini kasus nyata. Jadi manusia sekarang rasionalnya itu karepe angin saja suruh bisa dilihat. Nah, lah kalau cerita kegaiban, apa itu kegaiban? Adalah samu barang kang nyoto ning datan wujud toyoto dene angin. Lah kalau ini masalah serban Caka Kendil itu tentunya kaitannya perlindungan secara angin. Kita hidup itu karena angin ya. Kita bernafas, kalau nggak bernafas 5 menit mati loh ya. Nah, lah ini kasus nyatanya ya, bagi yang yakin ya monggo, bagi yang tidak terlalu rasional ya tutup G itu ya wes sudah semaumu. Nanti setelah kamu kapokmu kapan, barulah kamu pasti akan mencari kaum-kaum yang memang tahu secara hakikat, secara hikmat atas hidup itu membawa amanat. Saya rasa demikian Mas Budi. Nggih, Mbah, matur nuwun. Kula pun gamblang niki sedaya. Jadi intinya kalau misalkan ada subscriber yang menginginkan atau yang ingin memiliki tolak serban Caka Kendil niku nggih saged langsung teng bae kan ngaten. Nggih, saged. Dan saya tidak mematok tarif, namun perlu dipahami adalah imbal setimpaling rasa begitu loh. Karena perjalanan kami juga perlu pembiayaan yang luar biasa gitu loh. Nggih, Mbah. Kula kinten mangatan Mas Budi. Matur nembah nuwun, Mbah. Kula pun gamblang sedaya kala wau sing Mbah jelasaken. Nggih, cukup semanten, Mbah. Kula matur nembah nuwun, Mbah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Sirap